Masyarakat muslimin jemaah maghrib dirahmati Allah, kita lanjutkan tentang hakikat as-sidq, definisi kejujuran, wa ma'nahu wa maratibihi wa maratibuhu, dan martabatnya ataupun derajat dari kejujuran. Dari kejujurannya ada martabat juga, ada ketingkatan. Qala al-Imam rahimahullah, i'lam anna lafdh as-sidqi ketahuilah sesungguh kata as-sidqu, kata kejujuran, yusta'malu fi sittati ma'anin. Dalam bahasa Arab itu dipakai kata-kata kejujuran dalam 6 makna. Jadi jujur dalam bahasa Arab itu ada 6 maknanya. Yang pertama, sidqun fil qawli, kejujuran pada perkataan. Yang kedua, wasidqun fil niyati wal iradati. Yang kedua, jujur dalam niat dan keinginan. Jadi keinginan benar-benar jujur. Jadi bukan keinginan main-main. Nanti penjelasan semua ada. Kemudian yang ketiga, wasidqun fil azm, dan benar ataupun jujur dalam bercita-cita sesuatu. Wasidqun, dan jujur fil wafa' bil azm, dalam menunaikan sesuatu yang pernah dicita-cita sebelumnya. Kita berkeinginan besok melakukan A. Besok benar-benar dilakukan yang kita inginkan kemarin. Itu maksudnya. Yang selanjutnya wasidqun, yang berapa ini? Yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, wasidqun fil amal, dan kejujuran dalam beramal. Yang terakhir, wasidqun fi tahqiqi maqamatid dini kulliha, dan benar ataupun jujur dalam memastikan ataupun mengadakan maqamatid din, maqam dalam agama, kulliha, seluruhnya. Jadi inilah 6 dari makna kalimat ataupun kata as-sidq. Kata Imam, faman ittasaffa bis-sidqi fi jami'i dzalika fahuwa siddiq. Siapa saja yang bersifat dengan jujur pada 6, pada seluruh yang tadi, baik sidqun fil qawli, sidqun fil niyyah, sidqun fil azm, sidqun fil wafa' bil azm, sidqun fil amal, 6 semuanya dilakukan, fahuwa siddiq, maka itulah yang mendapat gelar siddiq. Siddiq yang seperti halnya sifat kenabian, ini siddiq ini gelar para nabi. Wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya, siddiq. Jadi mereka dinamakan siddiq, para anbiya dinamakan siddiq karena bersifat dengan 6 siddiq tadi. Faman ittasaffa bisidqi fi jami'i dzalika, siapa saja yang bersifat dengan kejujuran fi jami'i dzalika, dalam seluruh yang disebutkan tadi, fahuwa siddiq, maka beliau mendapat gelar siddiq. Alasannya li'annahu mubalaghatun fi sidqi, karena siddiq adalah kata mubalaghah pada kejujuran. Soalnya dalam bahasa Arab ini, apabila kita ingin mengatakan si fulan itu jujur, itu cukup dengan sadiq ataupun fahuwa sadiq. Katakan dia ini jujur dalam perkataan, itu bahasa Arabnya cuma fahuwa sadiq, dia itu benar. Tapi kalau sangat jujur, sangat, itu pakai kalimat yang menunjukkan ke sangat, ataupun dalam bahasa Arab namanya istilah amsilah mubalaghah. Itu yang kamu pelajari nahu, dalam bahasa Arab ada namanya amsilah mubalaghah, yang tujuannya adalah sifat ataupun kata-kata kalimat yang bermakna sangat. Seperti halnya rahim. Kalau misalkan dia sayang ataupun cinta, itu bahasa Arabnya fahuwa rahim. Tapi kalau rahim artinya sangat sayang. Rahim, Rahman. Itu namanya amsilah mubalaghah. Misalkan seorang yang memukul, artinya memukul, dharibun, memukul. Tapi kalau mukulnya banyak,
mukul terus kerjaannya mukul mulu dia. Nah, itu bahasa Arabnya bahwa dharra. Seperti halnya sabir. Sabir artinya orang yang sabar. Tapi kalau sangat sabar, bahasa Arabnya sabur. Diubah sedikit. Jadi sabur termasuk dari kalimat ataupun kata bermakna sangat ataupun mubalaghah. Jadi siddiq artinya orang yang sangat jujur. Yakni memiliki sifat kejujuran dalam 6 perkara tadi. Kemudian kata Imam, "Tsummahum aidan ala darajat." Mereka itu juga yang bersifat dengan kejujuran 6 tadi juga memiliki derajat, ada tingkatan. Ada yang para nabi itu paling tinggi, kejujuran paling tinggi. Kemudian para aulia di bawahnya, kedua ada derajat itu. Wa man kana lahu hazzun fi as-sidqi fi syai'in min al-jumlah fa huwa shadiqun bil idafati ila ma fihi sidquh. Dan seseorang yang memiliki bagian dalam kejujuran pada sesuatu yang disebutkan tadi, baik dia jujur pada perkataan doang ataupun jujur pada niat doang ataupun jujur pada perbuatan, maka dia itu dinamakan shadiqun. Dia itu dinamakan shadiqun, bukan siddiq. Jadi siddiq orang yang bersifat dengan kejujuran dalam 6 yang tadi. Sedangkan kalau satu doang, misalkan kita jujur dalam beramal ataupun jujur pada perkataan, itu orangnya dinamakan apa? Shadiqun. Nah, shadiqun maka dia itu namanya shadiq bil idhafah dengan kita bangsakan ke perkara yang di situ terdapat kebenarannya, kejujurannya. Makanya misalkan dia orang benar pada perkataan, kita namakan shadiqun fil qaul. Huwa si fulan itu shadiqun fil qauli, dan si fulan itu shadiqun fil azm, si fulan itu shadiqun fil niyyah. Jadi shadiqun pakai kata shadiqun, bukan siddiq. Tapi kalau siddiq orang yang bersifat dengan 6 kejujuran tadi sekaligus. Nah, kalau bersifat dengan 3 doang ataupun 1 doang, itu bahasa Arabnya shadiqun. Kan orang benar pada perkataan doang, tapi amalnya tidak benar. Nah, jadi dinamakan shadiqun fil qauli, shadiqun. Baru kemudian Imam menjelaskan tentang maksud dari masing-masing sidqun tadi, kejujuran yang 6 tadi. Yang pertama, as-sidqul awal sidqul lisan. Yang pertama, jujur yang pertama yaitu jujur lisan. Jadi mulut jujur, lisan lidah kita mengucapkan yang jujur. Kata beliau, wadzalika la yakunu illa fil akhbar aw fi ma yatadhammanu al akhbar wa yunabbihu alaih. Dan jujur pada lisan tidak terjadi kecuali pada masalah akhbar, pada masalah khabar, pemberitaan. Kita ngasih berita tentang fulan disebut di sana, ataupun berita sekarang berita hoax, itu enggak jujur sekarang. Nah, jadi kejujuran pada lisan cuma terjadi pada akhbar, pada pemberitaan. Kita mengatakan si fulan ke pasar padahal tidak, si fulan tidur juga padahal tidak, ataupun kita mengatakan tadi tidur padahal tidak. Au fima yatadhammanul akhbar wa yunabbihu alaih, ataupun pada masalah yang mengandung akan khabar, wa yunabbihu alaih, dan yunabbih artinya memberitahu terhadapnya. Contoh misalkan seseorang bertanya Azaidun fiddar, si fulan di rumah enggak? Nah, itu sebenarnya apakah khabar atau bukan? Itu bukan pemberitaan, itu pertanyaan. Tapi seseorang bertanya, yang namanya pertanyaan mengandung makna bahwa dia tidak tahu. Nah, ketika kita bertanya si fulan di rumah tidak, nah, itu artinya seolah-olah kita ngasih tahu ke si pendengar bahwa kita nggak tahu si fulan ada di rumah atau tidak. Nah, apabila kita tahu terus bertanya, nah ini juga dipermasalahkan.
Ataupun misalkan kita mengatakan ke orang lain, tolong bantu saya, tolong bantu. Kita mengemis, padahal kita uang banyak. Pengemis-pengemis yang kadang-kadang rumahnya besar, tolong bantu saya Pak. Itu bukan berita sebenarnya, bukan pemberitaan. Tetapi kalimat kata-kata tolong bantu saya itu mengandung artinya bahwa kita butuh. Apabila kita sebenarnya tidak butuh, dianggap bohong. Itu berarti nggak jujur. Ini contoh. Jadi kejujuran pada lisan terjadi pada pemberitaan ataupun pada perkataan yang mengandung pemberitaan, walaupun secara zahir dia bukan pemberitaan. Seperti halnya Allah, tolong bantu saya Pak, tolong bantu saya. Itu sebenarnya bukan pemberitaan, itu permintaan. Cuman dari permintaan ini mengandung artinya bahwa beliau butuh. Kalau benar-benar butuh, berarti jujur ini orang. Kalau misalkan tidak butuh, sebenarnya tidak butuh, itu pembohong. Ini dua. Jadi sidqun lisan yang terjadi pada dua masalah ini. Yang pertama pada masalah pemberitaan, yang kedua pada perkataan yang mengandung pemberitaan. Kemudian kata Imam, wal khabaru, pemberitaan, berita, imma yata'allaqa bil madhi atau bil mustaqbal. Yang namanya berita pasti kaitannya dengan yang telah lewat. Berita ini ada kala berita tentang pemberitaan yang masalah yang telah lalu. Kemarin terjadi begini, kemarin terjadi begini. Itu pemberitaan masalah lalu. Atau fil mustaqbal, ataupun sesuatu yang akan datang. Besok akan begini, besok akan begini, ataupun nanti akan begini. Jadi namanya khabar. Wa fihi yadkhulul wafa' bil wa'di wal khulfu fihi. Dan dalam berita juga termasuk dianggap dalam berita al-wafa' bil wa'di, menunaikan janji dan mengingkari janji. Misalkan, besok saya ke sana. Apabila dalam hati sebenarnya enggak ada keinginan untuk ke sana, itu dianggap bohong. Karena ini kita mengatakan besok saya ke sana sama dengan kita memberitahu ke dia bahwa kita besok akan ke sana. Apabila dalam hati kita tidak ada keinginan, itu dianggap bohong, enggak sedikit. Jadi kabar yang namanya berita ada kalanya menyangkut dengan masalah yang telah lewat atau masalah yang terjadi atau masalah yang akan datang, termasuk dalam berita termasuk masalah menunaikan janji ataupun mengingkari janji. Makanya kata Imam, haqqun ala kulli 'abdin an yahfaza alfazahu, maka kewajiban wajib terhadap seorang hamba untuk menjaga lafaz yang dipakai. Makanya kalau ulama dulu itu beliau memperhitungkan semua lafaz yang beliau keluarkan. Semua kalimat, kata-kata yang beliau keluarkan bisa dihitung, sore hari bisa dihitung, beliau menghitung. Sampai seperti itu, muhasabah terhadap jangan sampai mengeluarkan kata dari lisannya yang tidak bermanfaat, apalagi yang mengandung sesuatu yang bohong. Dihitung sampai seperti itu, dihitung, ditulis, dibuat kertas, pagi dibuat kertas, sekarang 1, 2, 3, 4, 5. Sebelum tidur baru dihitung, subhanallah. Sebenarnya kita tidak menghitung doang. Padahal kalau kita mau menghitung mungkin sebelum tidur. Kalau misalkan kita benar-benar menghitung, kadang sehari kita sampai mengeluarkan 1.000 atau 2.000, 20.000 kata-kata yang mungkin cuma 10% bermanfaat. Ini ulama dulu sampai seperti itu, muhasabah mereka, tafakur mereka, introspeksi mereka terhadap diri mereka, dihitung semua kata yang dikeluarkan. Makanya wa haqqun ala kulli 'abdin an yahfaza alfazahu, kewajiban terhadap seorang hamba untuk menjaga lafaz yang dikeluarkan. Fala yatakallamu illa bisidqi, sehingga dia tidak boleh berbicara kecuali cuman yang benar. Wa hadha huwa ashharu anwa'i sidqi wa adhhar.
Sidq pun pada lisan, jujur dalam perkataan, dalam pada berbicara, itu adalah yang paling masyhur dari makna sidq, makna kejujuran. Memang ketika kita mendengar jujur, itu yang paling masyhur. Makna jujur adalah jujur pada perkataan. Jarang kita dengar jujur pada perbuatan. Jadi yang paling zahir, yang paling masyhur makna kalimat jujur itulah jujur pada perkataan. Faman hafidha lisanahu 'anil akhbari 'anil asya'i 'ala khilafi ma hi 'alayhi fa huwa shadiq. Maka seseorang yang menjaga lisannya sehingga tidak mau memberitakan sesuatu sebalik yang fakta. Menjaga lisan, tidak mau memberitahu ke seseorang yang lain sesuatu yang sebalik dari fakta yang terjadi. Maka itu orang dinamakan shadiq. Ini orang benar, jujur. Jadi orang jujur pada perkataan adalah orang-orang yang menjaga lisannya sehingga tidak memberitakan sesuatu sebalik dari fakta yang terjadi. Itu orang jujur. Tapi walakin hadha sidqi kamalan. Subhanallah. Tapi kejujuran ini memiliki dua kesempurnaan. Yang pertama, yang orang-orang yang benar jujur, yang pertama, al-ihtiraz 'anil ma'arid. Menjaga dari sesuatu yang bisa dipahami salah. Ma'arid ini sindiran. Contoh misalkan ditanya, kamu tadi ke sana tidak? Kamu tadi tidur? Jawaban kita sebenarnya jangan contoh itu, kurang bagus. Contoh yang lain yang lebih pas. Ataupun misalkan tadi kamu ke kantor, ditanya, padahal kita nggak kantor tadi, bolos. Sekarang kita pengen jawab kita ke kantor, bohong. Akhirnya kita jawab kantor, tapi maksud kita kantor yang lain. Oh iya tadi saya kantor. Ini sering kita lakukan. Tapi kantor yang kita maksud bukan kantor yang sebenarnya maksud. Kita kantor yang lain. Ini namanya. Ini yang bagian dari kidib juga. Walaupun seharusnya itu tidak dikatakan kidib, tapi itu belum jujur yang sempurna. Kejujuran yang sempurna sampai yang hal seperti ini dihindari. Kecuali darurat. Kalau darurat lain. Jadi menghindari dari yang ma'arid, yang sesuatu yang bisa dipahami benar tapi salah. Seperti tadi, Bapak tadi kantor. Padahal kita tidak kantor, bolos, nggak ikut, nggak kerja. Akhirnya kita jawab, oh ya tadi ke kantor saya, benar ada kantor. Tapi maksud kita bukan kantor yang dia maksud, kantor yang lain. Kantor masjid ataupun kantor sekolah. Yang ke kantor yang dia maksud tidak. Ini bagian dari ma'arid. Ataupun ditanya, tadi Bapak kerja? Sebenarnya kita enggak kerja. Akhirnya kita jawab, ya kerja, saya kerja. Maksud kita kerja di rumah, enggak kerja di kantor. Ini bagian, tapi secara zahir itu benar, saya bekerja, ya saya bekerja. Cuman itu yang tidak sesuai dengan yang pertanyaan. Kita menjawab, iya kita kerja. Secara zahir kita memang tidak berbohong saat itu. Memang kita ada kerja, walaupun tidak dia doang memahami sebalik yang kita jawab. Ketika kita jawab, oh ya saya tadi kerja, berarti dia pahamnya apa dia? Dia memahami kalau kita kerja yang dia maksud di kantor. Padahal maksud kita bukan kerja itu, dia yang salah paham. Jadi yang seperti ini apakah kizib atau bukan? Secara zahir bukan kizib. Cuman itu tidak sempurna kejujuran. Jadi kamal yang kejujuran yang sempurna yang pertama adalah sampai menghindari yang hal seperti ini.
Malahan sempat dikatakan fil ma'arid manduhatun anil kidhib. Itu sebenarnya dalam sindiran yang seperti tadi, menjawab sesuai fakta, menjawab seolah-olah sesuai fakta padahal kita maksud yang lain, itu sebenarnya jalan lain dari kidhib. Pada dasarnya kidhib. Pada dasarnya kidhib. Cuman nyari-nyari hilah doang, nyari-nyari solusi seolah-olah enggak kidhib. Subhanallah. Lalu karena kenapa dinamakan kidhib? Dinamakan kidhib juga itu nama lain dari kidhib, juga asal hilah dari kidhib. Karena li'annaha taqum maqam al-kidhib. Karena itu yang seperti tadi, ma'arid seperti tadi itu berdiri di makam kidhib. Dia berposisi di makam kidhib, bohong sebenarnya. Kenapa? Idzil mahdzur minal kidhib tafhim syai' ala khilaf ma huwa alaih fi nafsi. Karena kenapa Allah melarang kidhib? Karena tujuan dari dilarang berbohong supaya si pendengar tidak memahami yang sebalik fakta. Itu tujuan. Kenapa Allah melarang kita berbohong? Enggak boleh bohong. Tujuannya karena dikhawatirkan itu si pendengar memahami yang sebalik yang terjadi, yang fakta. Yang masalah tadi juga sama. Yang tadi kerja enggak? Oh, saya kerja, Pak. Itu dia memahami apa? Dia memahami kita kerja di kantor, padahal kita enggak, maksud kita kerja di rumah. Nah, ini sama, pada dasarnya sama seperti kidhib. Karena tujuan ataupun hikmah dilarang kita berbohong supaya si pendengar tidak memahami sebalik fakta. Seperti yang hal seperti tadi juga dia memahami sebalik fakta, karena kita sebenarnya tidak kerja di kantor, dia memahami kita kerja di kantor. Pada dasarnya kidhib. Pada dasarnya yang ma'arid bagian dari kidhib ataupun hilah dari kidhib, bagian dari kidhib juga. Makanya jangan seseorang yang berbicara dengan ma'arid seperti tadi itu tidak sempurna kejujurannya. Jujurnya enggak sempurna. Jadi jujur pada perkataan, letak kesempurnaan yang pertama dengan menghindari yang hal seperti ini. Karena itu pada dasarnya kidhib, dikarenakan si pendengar memahami sebalik fakta. Sama seperti kidhib. Illa cuman kata Imam, illa anna dzalika mimma tamassu ilaihi al-hajah wa taqtadhihi al-maslahatu fi ba'd al-ahwal. Cuman perbedaan dengan kidhib, di mana yang kidhib asli, yang kidhib benar-benar asli kayak bohong, letak perbedaan cuman sedikit. Kalau yang masalah ma'arid ini kadang-kadang dibutuhkan, dan kadang-kadang memang dibutuhkan, dan kadang-kadang di kemaslahatan membutuhkan, memang masalah harus seperti itu. Misalkan kita kawan, kalau kita misalkan menyebut fakta, dia bakal marah sampai seumur hidup. Akhirnya kita nyari solusi yang seperti tadi sedikit supaya hubungan kita tetap langgeng. Ataupun sama istri, bapak punya uang, padahal kita punya uang sebenarnya. Cuma kita nggak punya uang di dompet. Akhirnya iya saya di dompet nggak ada uang. Memang sebenarnya nggak ada. Di pertanyaan istri, bapak ada uang nggak? Oh, padahal kita banyak di ATM banyak. Akhirnya kita, saya nggak punya uang. Maksud kita nggak punya uang apa sekarang? Nggak punya, saya di tangan nggak punya uang, nggak megang uang. Padahal di ATM full. Ini contoh seperti ini untuk istri boleh seperti itu. Silakanlah bas. Karena untuk menjaga keharmonisan. Jadi yang ma'arid seperti tadi kadang-kadang memang dibolehkan ketika ada kemaslahatan. Seperti untuk mendamaikan dua orang yang lagi bermusuhan. Sedikit boleh kita pakai ta'rid seperti tadi sedikit, supaya walaupun sebenarnya itu kurang bagus sebenarnya, tapi karena kemaslahatan dibolehkan. Daripada kita jawab nggak punya uang, dia udah sebulan kita nggak beli baju baru, masya Allah. Kata dia nanya, punya uang Pak? Kalau kita jawab, saya punya uang, ya sudah 2 bulan kita berantem sama dia. Bapak punya uang tapi nggak pernah beli baju. Solusinya seperti tadi, karena kemaslahatan untuk menjaga keharmonisan. Ya,
Oh, saya nggak punya uang. Maksud kita nggak punya uang, sekarang nggak megang uang. Padahal di ATM full. Ini ma'arid. Jadi letak perbedaan antara kizib dengan makna ta'arid seperti itu. Memang ta'arid ini kadang-kadang ada dibutuhkan untuk dilaksanakan, dan wa taqdihil maslahah fi ba'dil ahwal. Kadang-kadang kemaslahatan menuntut kita untuk melakukan ta'arid ya, kadang-kadang. Contoh misalkan wa fi ta'dibis sibyan wan niswan, dan contoh misalkan seperti dalam memberi adab ke anak kecil. Ta'arid, kita tipu sedikit anak kecil biar dia beradab, dia punya akhlak anak kecil. Nipu sedikit. Contoh misalkan tapi sebagusnya kurang bagus. Hatta anak kecil, banyak dari bapak-bapak atau ibu-ibu nipu anak kecil, mengajarkan penipuan ke anak kecil dari mulai dia kecil. Dan kadang-kadang didikan orang tua ini mempengaruhi ke pelit buat anak. Kadang-kadang contoh, kita lagi suap ke anak, ini kalau kamu nggak makan saya suap buat dia ya, buat kawannya. Akhirnya dia makan. Itu sama dengan apa? Kita mendidik anak untuk pelit hal itu. Nah, seharusnya itu timbul dalam perasaan si anak, oh daripada dimakan sama dia, saya mau makan aja. Nah, itu salah. Salah sebenarnya, itu mendidik supaya anak kita pelit. Akhirnya terbiasa dengan hal seperti ini sampai besar akhirnya pelit. Nah, nipu juga kadang-kadang kita nipu anak. Kita nipu anak kecil. Walaupun anak kecil, tapi kalau dididik dengan cara seperti itu bermasalah juga ke depan. Jadi wafai ta'dibis sibyan, contoh misalkan dalam memberi adab ke anak kecil, wan niswan, perempuan, istri, anak-anak perempuan, pas main hilah-hilah sedikit seperti tadi supaya tidak berantem. Waman yajri majrahum, dan orang-orang yang lain yang seperti mereka. Dan seperti juga wafil hadri 'anil zulmah, untuk menghindari orang lain dalam kezaliman. Ya, sedikit cari-cari hilah seperti tadi supaya tidak menzalimi manusia yang lain. Wa fi qitalil a'da, dan dalam memerangi musuh, dan dalam wal ihtiraz an ittila'ihim ala asraril malik, dan dalam supaya menjaga supaya mereka tidak mengetahui rahasia kerajaan kita, rahasia negara. Rahasia negara. Akhirnya ditanya apa saja pun rahasia negara. Akhirnya kita berusaha nyari-nyari hilah supaya walaupun ada sedikit berbohong supaya dia tidak mengetahui rahasia negara. Seperti ini. Faman ittara ila syai'in min dzalik, maka orang yang sangat terdesak. Faman ittara, orang yang terdesak untuk melakukan yang hal demikian, untuk mendidik anak, sehingga mau tidak mau harus sedikit nyari hilah seperti tadi. Sedikit, bukan nipu secara pasti, tapi ta'arid, pakai hilah seperti tadi. Maka orang yang terdesak, fasidquhu fihi, maka cara yang benar, fasidquhu fihi, maka kejujurannya padanya, an yakuna nutquhu fihi lillahi ta'ala fima ya'muruhul haqqu bihi wa yaqtadhihi ad-din. Maka kejujurannya bahwa perkataannya, pembicaraannya karena Allah. Misalkan kita ingin ke masalah yang istri tadi, kita niatnya apa? Niat bukan karena niat nipu. Niat ini saya lakukan untuk menjaga supaya rumah tangga bagus, tidak retak. Labas. Itu masih dianggap jujur, Fa'idha nataqa, jadi yang pertama, baru supaya kita dianggap jujur, harus kita berniat ketika memakai yang hilah yang tadi, berniatnya ini saya lakukan karena Allah. Misalkan seperti yang anak kecil ataupun istri tadi, walaupun dia salah paham, misalkan dia paham benar-benar kita nggak punya uang, padahal maksud kita nggak punya uang di tangan, di bank banyak. Yang pertama supaya kita dianggap jujur, kita niatkan ini saya melakukan ini, saya katakan ini karena Allah. Dan kita harus meyakini karena Allah ini memerintah saya untuk supaya tidak terjadi keretakan dalam rumah tangga.
dan inilah yang dituntut sama agama. Jadi niat seperti itu. Jadi jangan niat memang sengaja ingin nipu, jangan. Niatkan niat yang maslahahnya kita ingat. Jadi harus ketika kita berbicara harus mengingat, harus berniat untuk menghasilkan maslahahnya, yaitu supaya akur dalam rumah tangga. Fa idza nataqa bihi, apabila seseorang mengucapkan yang ta'rif tadi, yang seperti yang halnya mau yang mendekati kadzib tadi, tapi dia mengingat ini saya lakukan karena Allah untuk kemaslahatan. Maka dia itu dianggap kadzib. Dianggap shadiq. Walaupun dia mengatakan mengucapkan lafaz ta'rif, tapi tetap dinamakan orang jujur. Wa in kana kalamuhu, walaupun pembicaraannya mufhiman ghair ma huwa alaih. Walaupun sebenarnya pembicaraannya bisa membuat si pendengar memahami yang sebalik. Memahami yang sebalik fakta. Biarin, salah dia. Tapi jangan lakukan yang ini kecuali karena terdesak. Yang ta'rif seperti ini jangan lakukan kecuali karena terdesak dan di situ ada kemaslahatan. Contoh seperti rumah tangga tadi. Harus. Jadi jangan dikit-dikit ta'rif, dikit-dikit ta'rif. Misalkan kita kawan, kalau misalkan kita benar-benar jujur, takutnya bakal terjadi permusuhan sampai tahun 2 tahun. Ya, nyari solusi sedikit, nyari hilah sedikit yang kira-kira dia walaupun dia salah paham, salah dia itu. Karena ini saatnya saat terdesak, silahkan. Tapi niat supaya kita dianggap orang yang jujur, niatkan ini saya lakukan ini karena terdesak dan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu niatnya. Tapi kalau benar sengaja memang ta'rif, itu haram, nggak boleh juga. Masih dianggap bohong. Memang dari awal niatnya sengaja seperti itu, jangan. Tapi niatnya melakukan seperti ini karena di situ ada niat, karena Allah, karena di situ ada maslahah. Dan kita saat itu dalam keadaan terdesak. Baru dianggap kita masih orang yang jujur. Tapi walaupun demikian kata Imam Al-Ghazali, na'am fi mithli hadzal mawdi' yanbaghi an ya'dil ila al-ma'arid ma wajada ilaihi sabila. Tetapi dalam hal ini, dalam situasi ini sebaliknya, seharusnya, sepatutnya an ya'dila ilal ma'arid ma wajada ilaihi sabila. Dia berpaling ke ma'arid yang tadi selama dia mencari selama mendapatkan jalan. Selama ada jalan untuk ma'arid, usahakan ta'rif. Jangan sampai berbohong. Sampai berbohong selama ada kemungkinan, ada jalan, enggak ada solusi lain kecuali ta'rif seperti tadi. Silakan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah idza tawajjaha ila safarin warra bi ghairi. Kata Rasulullah pernah soalnya apabila beliau ingin safar, ingin bepergian, misalkan ingin berperang ataupun pengen hijrah, itu warra bi ghairi. Beliau warra ini maknanya menyembunyikan sesuatu yang bisa dipahami yang lain. Beliau melakukan seperti warra bi ghairi dengan selain safar. Karena Rasulullah pernah ditanyakan sama orang yang ketika beliau hijrah sama Sayyidina Abu Bakar, mau dari mana ini? Kata beliau, nahnu mimma. Kita dari air. Padahal ini orang tadi nanya, kalian ini berasal dari mana? Dari Mekah, dari Madinah, dari mana? Tiba-tiba di perjalanan ketemu. Jawaban Rasul apa? Nahnu mimma. Kita ini dari air. Benar enggak dari air? Kita semua dari air mani. Dari air kita hidup, diciptakan Allah dari air. Benar. Tapi itu bagian warra, itu tauriyah. Mana tauriyah? Memberi jawaban ataupun menyebutkan sesuatu yang benar, secara zahir benar, tetapi si pendengar memahami justru yang bukan kita pahami. Akhirnya sebenarnya tadi mimma, apa maksud mimma? Emang ada negara ma, ada daerah ma, itu orang bingung juga akhirnya. Tapi maksud Rasul itu tujuan kemaslahatan saat itu.
Rasul menjawab saat itu mahmi mimma, tidak menjawab kita dari Mekah karena untuk menjaga, karena Rasul saat itu lagi dikejar oleh musuh. Lagi saatnya dikejar oleh kafir Quraisy, mau dibunuh. Jadi malahan Rasul idza tawajjaha ila safarin warra bighairi. Rasul ketika mau safar, mau berkehendak, berkeinginan untuk safar, beliau warra, menutupi dengan cara menyebutkan bukan safar. Nah, warra ini artinya memakai kalimat yang lain sehingga orang lain memahami bukan safar. Nah, walaupun tujuannya safar. Wadzalika, dan itu alasannya kaila yantahil khabar ila al-a'da fayuksal. Karena Rasul itu berkeinginan supaya kabar tidak sampai ke musuh. Karena kalau beliau, saya mau ke sana, saya mau ke sana, akhirnya tiba-tiba ada di situ mata-mata dari musuh, misalkan dari kalangan munafikun, ada kalangan munafikun yang menjadi mata-mata kafir. Entar dikasih tahu ke kawannya, Rasul mau ke sana, dibunuh Rasul, diperangi. Nah, makanya Rasul kalau pengen safar, beliau menyembunyikan safarnya. Nah, kecuali mungkin ke orang-orang yang sangat terdekat. Walaysa hadza minal kidhib fi syai', dan ini tidak dianggap bohong sama sekali, tidak dianggap bohong yang ta'rid. Malahan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa bikadzdzab man aslaha baina itsnain. Tidak dianggap pembohong orang yang memperbaiki hubungan antara dua orang. Ya, ada dua orang ini bermusuh, mereka musuh terus. Datang kita berusaha untuk mendamaikan mereka. Ya, walaupun pakai cara-cara yang seperti tadi. Misalkan kita datang ke si A, kita bilangin, oh Masya Allah, si Fulan tadi muji engkau. Padahal si Fulan ini misalkan kawannya musuh dia muji manusia. Oh Masya Allah, kita sebagai manusia ini, oh Alhamdulillah kita diciptakan oleh Allah manusia dalam keadaan bagus rupa seperti ini. Manusia termasuk ke musuhnya tadi. Kita datangin itu orang, oh Masya Allah, tadi si A yang kamu musuhi itu, tadi saya dengar dia seharian muji kamu. Padahal enggak, dia muji manusia secara umum. Nah ini bagian dari ta'rid, karena yang dia paham apa? Oh, berarti dia baik ya. Walaupun dia musuh tapi dia baik, muji saya mulu di belakang. Nah, ini membuat dia senang akhirnya.